Budaya Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Banu Hardian selaku Master of Ceremony yang akan memandu kuliah umum program studi kenotariatan Universitas Pancasila dengan tema Perjanjian Lisensi Hak Cipta dalam rangka menunjang ekonomi kreatif. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo SHMA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Yang saya hormati Bapak Dr. Yoyo Arif Fardani SHMM LLM selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila. Yang saya hormati Bapak Ferry SEAK SHMH selaku Direktur Legal Net TV dan narasumber pada kegiatan kuliah umum malam ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Abdullah SHMH MM MKN selaku moderator pada kuliah umum malam ini, para dosen, akademisi, dan para hadirin sekalian. Acara diawali dengan welcoming remarks oleh Bapak Dr. Yoyo Arif Fardani SHMM LLM. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, Banu. Mohon izin, Prof. Dekan yang terhormat, kami hormati Dekan Fakultas Hukum UP, Profesor Dr. Edi Pratomo, MASH, yang kami hormati juga Legal Director dari NetTV, Bapak Ferry, yang kami hormati juga Dr. Ali, selaku moderator pada acara hari ini, dan kami hormati, yang kami banggakan, para mahasiswa dalam Prodi MKN malam hari ini. Pertama kali kami ucapkan terima kasih banyak Pak Ferry sudah ada di sini, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing, memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang lisensi haki di bidang ekonomi kreatif. Diharapkan kuliah umum ini akan bisa memberikan pengetahuan, akan menambah wawasan, pengetahuan khususnya untuk mata kuliah haki bagi prodi mahasiswa prodi MKN. Demikian sambutan dari saya selama mengikuti kuliah umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo atas welcoming remarks-nya. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan opening remarks oleh Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo SHMA. Kepadanya saya persilakan. Baik, Saudara Banu, Bapak Kaprodi, Dr. Yoyo, dan moderator Pak Dr. Ali, para dosen, Bapak Ibu sekalian, dan para mahasiswa MKN yang kuliah di MKN Universitas Pancasila, dan saya lihat ada beberapa peserta dari mahasiswa lain ya. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan program studi MKN dalam kuliah umum ini ya. Ini kuliah umum ya Pak Yoyo ya. Kuliah umum tentang perjanjian lisensi hak cipta dalam rangka menunjang ekonomi kreatif. Saya sebagai pimpinan Fakultas Hukum tentu menyambut baik ya. Ada gagasan untuk mengadakan kuliah umum ini, terutama topiknya sangat relevan dengan tugas-tugas notaris, ya kan? Ini kan sebagian besar para calon notaris, ya kan? Calon notaris perlu mengetahui tentang lisensi hak kekayaan intelektual, khususnya lisensi bagi hak cipta. Dan perjanjian lisensi ini memang menjadi kewenangan daripada para notaris, ya kan, yang membuat kan notaris ini. Dan kami senang bahwa Pak Ferry, orang yang ahli ya di bidang perjanjian lisensi ini, akan memberikan kuliah umum pada sore hari ini. Kita memang tidak bisa mengadakan kuliah ini pada siang atau pagi hari ya, karena memang prodi MKN ini kuliahnya sore di Universitas Pancasila. Pak Ferry atas nama pimpinan saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa ya, karena topik ini memang menjadi concern kita semuanya.
bagaimana seorang notaris menyiapkan satu perjanjian lisensi, ya kan, yang intinya itu adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para seniman ya, yang pada zaman-zaman dulu, pada zaman pemerintahan yang lama itu, para seniman ini dikenangnya indah ya, terkenalnya mudah, tetapi masa-masa tuanya sulit itu, masa-masa pensiunnya itu ya. Betul nggak Pak Ali mau Pak Yoyo? Betul, Siap, Prof. Prof. Betul, Prof. Betul, Prof. Seniman ini kalau udah sakit gitu sudah nggak ngerti kita kan. Padahal para seniman ini kan memberikan apa namanya, dukungan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya kan, hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pribadi yang punya kreativitas. Dan di pemerintahan yang sekarang itu beruntung kita memiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Parekraf kan. Itu salah satu deputinya itu tentang bagaimana menciptakan satu hak yang eksklusif, yaitu hak cipta yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Kumham. Nah, ini sebagai Direktur Net TV, Pak Ferry ini orang yang sangat berpengalaman, dan mudah-mudahan melalui forum ini kita bisa memahami lebih dalam, ada pencerahan ya, kaitannya dengan tugas-tugas kita sebagai lembaga yang mencetak para notaris yang update ya. Notaris ini tidak hanya berkaitan dengan perjanjian lisensi, tapi juga malah kadang-kadang tertarik-tarik di money laundering TPPU ya. Karena notaris itu satu konsultan hukum yang harus memiliki pengalaman yang luas di dalam membuat akta-akta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan, karena akta otentik itu tidak ada batas waktunya, tidak ada kadaluarsanya ya. Dan biasanya apa yang dibuat oleh notaris itu akan menjadi barang bukti, itu hard evidence di depan pengadilan. Jadi saya berharap betul bahwa kuliah ini akan memberikan dampak yang positif bagi para mahasiswa, dan bagi kita para dosen ini bisa diupdate lagi oleh Pak Ferry hal-hal yang mungkin memerlukan perhatian bagi kita semuanya ya. Karena perjanjian lisensi kan ada juga memberikan hak kepada orang lain dari hak cipta seseorang. Namanya perjanjian kan, ada satu agreement yang menyerahkan pengelolaan hak cipta itu kepada orang lain. Itu kan rights and obligation-nya harus jelas, sampai di mana orang lain yang mendapat kuasa itu untuk memasarkan hak cipta kan. Karena hak cipta itu kan mahal. Apalagi para seniman ini nggak bisa dihargai dengan angka kadang-kadang kan. Karena hak ciptanya itu sesuatu yang memang inherited ya, yang embedded dalam diri seseorang yang tidak bisa dipelajari gitu. Nah, bagaimana kita menyuburkan ekonomi kreatif ini, tentu notaris punya peran ke depan, dan saya senang nih, mungkin ini yang pertama, dan nanti kalau ada waktu lagi dilanjutkan lagi Pak Ferry, supaya ke depan teman-teman yang belum sempat ikut bisa ikut join. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman di Prodi MKN, Pak Yoyo, Pak Ali, dan Pak Nu, Imanot ya, para mahasiswa, para dosen, dan saya kira tidak akan banyak membuang waktu, saya akan segera memberikan waktu kepada Pak Ferry. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry, sampai jumpa lagi. Saya berada di luar kampus ini, jadi tidak bisa ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Edi atas opening remarks-nya. Sebelum acara dimulai, saya himbau untuk para peserta untuk di-mute audionya agar transfer of knowledge dari narasumber tidak terganggu. Kuliah umum akan kita mulai dengan narasumber Bapak Ferry, SEAK SHMH, untuk memaparkan materi. Acara saya serahkan ke moderator Bapak Dr. Ali Abdullah SHMH,
MKN. Kepada Pak Ali, saya persilakan. Terima kasih Mas Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Profesor Dr. Edi Pratomo, SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Yoyo Arif Ardani, SH LLM. Ada Bu Teti di sini. Selamat malam Bu Teti. Selamat malam Pak Ali. MKN. Nah, terutama Pak Ferry ini selamat datang selaku narasumber. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Terima kasih Pak Ali. Ya, untuk memberikan materi. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Ferry adalah perjanjian lisensi hak cipta dalam rangka menunjang ekonomi kreatif. Namun sebelum memberikan materi tersebut, saya perkenalkan beliau ini adalah, nama lengkapnya adalah Bapak Ferry SE AK SHMH. Ini rupanya bidang beliau ini ada dua bidang ya. Saya lihat dari pekerjaan juga pernah menjadi juga accounting ya. Siap Pak Ali. Ya, S1 Tarumanegara tahun 91. Kemudian accounting juga dari Tarumanegara 92. Rupanya kuliahnya ada 2 ya waktu itu ya Pak ya. Iya Pak. Kemudian menjadi juga salah satu anggota organisasi dari Indonesian Bar ya, dari tahun 2002. Kemudian S2-nya ditempuh di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian riwayat beliau pernah menjadi lawyer di OCK Ligis dari tahun 94 sampai dengan 96. Kemudian 96 rupanya juga sampai dengan 99 pernah juga menjadi accounting ya. Jadi lepas jadi advokat, enggak dirangkap ya Pak? Enggak Pak. 99 sampai 2000, ini menjadi legal assistant manager di PT Fuji BI. Kemudian 2021 legal manager di Asia PAP ya. Kemudian 2006 sampai 2015 ini head of legal department at PT Asia Proteina Prima ya. Kemudian 2008 sampai 2015 ini juga menjadi legal advisor PT Truba Alam Manunggal Engineering 2015 sampai sekarang. Nah, ini menjadi direktur legal di PT Netvisi Media. Nah, saya kira itu riwayatnya Pak Ferry sampai dengan sekarang ini. Beliau konsen di bidang hukum ya, terutama juga terkait dengan hak cipta. Nah, kalau bicara hak cipta memang itu hak ya. Terus kemudian dalamnya itu ada hak moral yang harus dilindungi oleh pencipta, kemudian juga ada hak ekonomi dilindungi oleh penciptanya. Nah, lepas dari itu juga ini terkait dengan perjanjian. Tadi seperti Pak Pertukan sudah menyampaikan bahwa ini sebagian haknya juga bisa dilimpahkan yang lain. Nah, hak cipta yang dimiliki oleh pencipta ini bisa diperjanjikan kepada pihak lain untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang menjadi concern kita, menjadi menariknya, terutama UMKM. Nah, ini banyak sekali yang belum pernah dibahas ya. Mungkin dari Pak Ferry bisa kita dengarkan menariknya di mana nih ya kan, yang terkait dengan UMKM, apalagi sekarang Kementerian Pak Sandiaga Uno lagi galak-galaknya ini untuk meningkatkan UMKM, bahkan pendekatan dari pendapatan dari UMKM sekarang ini sudah sangat meningkat ya. Saya kira waktu untuk tidak berlama-lama saya serahkan ke Pak Ferry untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Ali. Selamat malam. Pertama terima kasih Prof. Edi atas kesempatan yang diberikan
Dr. Yoyo, Dr. Ali, teman-teman semua. Saya berharap apa yang bisa saya sharingkan malam ini bisa menambah kasanah berpikir kita semua, karena terus terang saya sendiri sampai saat ini juga masih belajar mengenai masalah hak cipta, dan semoga tidak mengecewakan. Terima kasih. Saya coba share screen ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Jelas, jelas. Sudah. Sebagaimana topik kuliah malam ini perjanjian lisensi hak cipta dan rangka menunjang ekonomi kreatif. Terus terang ini topik yang agak besar menurut saya. Saya mencoba mengcover semuanya, dan karena teman-teman ini saya kalau tidak salah hampir seluruhnya ini adalah teman-teman S2. Jadi beberapa bagian saya akan percepat saja karena tadi kita mulai dengan kata ekonomi kreatif sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ali. Ekonomi kreatif ini sekarang menjadi salah satu tumpuan utama untuk kita menuju ke arah tahun 2045 yang didengungkan oleh pemerintah sebagai tahun Indonesia emas. Jadi kira-kira yang dimaksud dengan itu adalah diharapkan pada saat 2045 itu Indonesia pendapatan per kapitanya sudah setara dengan negara maju atau Indonesia akan masuk sebagai negara maju. Nah, untuk mencapai ke arah sana, persoalan paling utama itu adalah pertumbuhan pembangunan kita ini tidak bisa lagi hanya bertumpu kepada sumber daya alam. Maka antara lain selain ekonomi kreatif mulai diperkenalkan dengan sumber energi baru dan terbarukan, hal-hal seperti itu sehingga tidak lagi bergantung kepada misalnya katakanlah minyak bumi yang dulu kita adalah net exporter, sekarang kita itu sudah menjadi importer. Ekonomi kreatif Indonesia ini tidak, kata-kata yang tepat, tidak buruk-buruk banget gitu ternyata. Menurut data dari Menparekraf, kita ini menduduki negara peringkat ketiga setelah Amerika dan Korea Selatan. Amerika kita kenal dengan dunia Hollywood-nya, sedangkan Korea Selatan saya kira hampir semua, apabila tidak semua dari kita, itu pasti tahu yang namanya drama Korea atau K-pop atau katakanlah Blackpink. Kita ini termasuk juga sebagai negara yang memiliki platform musik digital terbesar. Ya, dan ekspektasi pertumbuhannya di tahun 2024 nanti itu akan mencapai sekitar 190 juta dolar menurut data Menparekraf. Nah, dalam bentuk upaya memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerintah itu sudah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, dan kemudian ditambah lagi di tahun 2022 peraturan pemerintah
sebagai peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang berlaku mulai Juli tahun ini. Nah, sekarang kita itu background mengenai ekonomi kreatif dan betapa pentingnya ekonomi kreatif. Dan kalau berbicara mengenai ekonomi kreatif, kita tentunya bersinggungan dengan salah satunya yang namanya hak cipta. Nah, sebagaimana judul perkuliahan malam ini, tentu saja teman-teman sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja bahwa terhadap hak cipta ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Nah, intinya perjanjian lisensi itu harus didaftarkan. Nah, ini mungkin buat teman-teman penting untuk mengingatkan kliennya gitu, bahwa perjanjian lisensi yang dibuat itu harus dicatatkan. Sekedar mengingatkan kembali kita semua, yang namanya hak cipta itu adalah hak yang eksklusif untuk pencipta. Dan itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Frase yang terakhir ini penting, teman-teman. Jadi kalau hanya berupa ide atau konsep, itu belum timbul hak ciptanya. Harus diwujudkan dalam bentuk nyata yang bisa dipegang ataupun dilihat. Dan mengenai prinsip deklaratif, hak cipta ini timbul sesaat setelah ditampilkan atau diumumkan kepada publik tanpa perlu melakukan pendaftaran ke Dirjen Haki. Namun itu merupakan satu persoalan tersendiri nanti, karena hak cipta itu dalam rangka perjanjian lisensi itu hak ciptanya perlu didaftarkan terlebih dahulu. Sekalipun prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta itu adalah prinsip deklaratif. Hak cipta itu terdiri atas dua hak eksklusif. Tadi sudah disentuh sedikit oleh Dr. Ali, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Saya memulai dari hak moral. Hak moral ini penting dalam kaitan perjanjian lisensi. Memang dalam perjanjian lisensi yang dilisensikan itu adalah hak ekonomi. Hak moralnya tidak. Pertanyaan mungkin, apakah hak moralnya bisa dilisensikan? Jawabannya adalah tidak bisa. Hak moral itu melekat secara abadi pada diri pencipta. Ya, ini ada beberapa menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta ini ada beberapa yang tercantum di sini. Ya, ini kalau secara internasionalnya ini kira-kira ada yang namanya right of paternity, right of integrity. Ya, ini semuanya melekat secara abadi di diri pencipta. Dan apabila pencipta meninggal dunia, maka hak moral ini istilahnya adalah dapat diwariskan. Kenapa dapat diwariskan? Karena ahli waris dari pencipta itu bisa saja menolak. Nanti kita bisa lihat di belakang. Nah, terkait masalah hak moral, sekilas kepada teman-teman saya menyampaikan banyak teori mengenai masalah hak moral. Perlu dibandingkan antara yang namanya authorship dengan copyright. Ya.
Dan di Indonesia kita masih belum mengatur mengenai right of disclosure sama right of withdrawal. Dua ini termasuk dalam konsep hak moral. Ya. Belum lagi kita bicara, dan ini kalau berbicara dengan teman-teman notaris, yang harus diperhatikan juga mengenai pertanyaan bagaimana dengan hak moral, kedudukan hak moral pada jaminan fidusia. Nah, hak ekonomi. Hak ekonomi inilah yang sebenarnya menjadi bagian yang dilisensikan dari pencipta kepada penerima lisensi. Ya. Di sini ada yang namanya penerjemahan, Ini apa dulu, Rif? Lu jelasin. Penerjemahan ciptaan, ya, adaptasi, aransemen, transformasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman dan komunikasi, serta penyewaan ciptaan. Itu bisa dilihat di 9 dari Undang-Undang Cipta. Saya berbicara khusus mengenai lagu dalam hal ini karena lagu itu lebih kompleks, teman-teman, dibandingkan bentuk atau barang seni yang lain. Ya, di dalam ciptaan lagu ini nanti teman-teman dalam membuat perjanjian lisensi ini akan ketemu atau kliennya akan mengatakan jargon-jargon yang ada di sini nih, misalnya mechanical rights, synchronization rights, ya. Ini sebagian ada juga di dalam undang-undang kita, ya. Ada yang namanya hak videogram, ya. Saya tidak akan menjelaskan mengenai hal-hal ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin nanti Pak Yoyo slide ini mungkin bisa dibagikan. Kemudian ada yang namanya hak distribusi, ya. Di dalam hak distribusi ini ada juga jargon, misalnya full track download, ringback tone, true tone, non-interactive streaming rights. Ya, ini teman-teman kalau dalam membuat perjanjian lisensi itu harus kenal dan paham terhadap kata-kata yang mungkin masih terdengar asing, kecuali mungkin ringback tone, ya. Kalau ringback tone mungkin the zaman ini sangat banyak dipakai orang. Selain Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur mengenai hak ciptanya sendiri, juga ada yang namanya hak terkait. Nah, di sini lebih jauh lagi, ya, dalam perjanjian lisensi ini bisa terkena ke bagian hak terkait ini, ya, karena hak terkait ini mengatur mengenai hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran. Ya. Sekilas mengenai pelaku pertunjukan itu ya kira-kira artis. Ya. Kalau produser fonogram ini biasanya perusahaan album, perusahaan label, publisher. Ya, mereka ini yang biasanya berhubungan dengan pencipta lagu, kemudian mencarikan penyanyi, mencarikan pemain musik, dan kemudian penyanyi tersebut diminta menyanyikan lagu dengan iringan pemain musik, dan itu direkam, dan rekaman itu disebut sebagai master rekaman. Terus kemudian ada yang namanya lembaga penyiaran. Ya. Saya pikir sekedar untuk menambah wawasan, teman-teman mengenai produser fonogram ini bisa googling cerita terkait Taylor Swift.
Ya, saya pikir teman-teman harusnya cukup familiar dengan nama Taylor Swift, penyanyi terkenal dari Amerika. Beliau itu mengeluarkan album lama, tapi dinyanyikan kembali, dan itu dilabel dengan Taylor's version. Persoalan kenapa munculnya Taylor version itu kira-kira ya karena Taylor Swift itu bermasalah dengan produser fonogram. Nah, ini teman-teman bisa googling, ceritanya sudah banyak di media-media online. Sekarang mungkin pertanyaan ini adalah kenapa sih perjanjian lisensi ini harus diatur secara hukum? Pentingnya apa? Ya. Jadi kalau mengutip Mr. Abe ini, ya, dikatakan bahwa kreatif industri itu penting bagi bagi masyarakat, baik secara ekonomi, budaya maupun sosial, dan karenanya hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual itu sangat relevan. Definisi lisensi ada di pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, ya. Disebut lisensi itu adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi. Hak moral tidak termasuk, ya, atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Yang perlu dan penting mungkin dicermati di sini, dan kelihatannya ini agak sedikit contradicting dengan pasal-pasal berikutnya itu, di dalam definisi ini disebut lisensi itu adalah izin tertulis. Sedangkan nanti di belakangnya kita akan ketemu yang namanya perjanjian lisensi. Ya. Ini perlu dicermati oleh teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya jenis lisensi, ada yang namanya lisensi, dan kemudian ada yang namanya lisensi wajib. Ya. Nah, kalau lisensi tentunya berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena ini merupakan perjanjian terbuka. Beberapa hal coba diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta itu, bahwa lisensi itu harus mempunyai masa berlaku tertentu, tidak perpetuity, tidak selamanya, terlebih lagi tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Masa berlaku hak cipta dan hak terkait itu adalah 25 tahun. Ya. Kemudian diatur pula bahwa penerima lisensi itu wajib memberikan royalti, kecuali diperjanjikan lain. Nah, ini celah. Saya kemudian agak bingung kenapa undang-undang itu perlu menyebutkan hal seperti ini, gitu. Kalau tetap dibuka dengan kata-kata kecuali diperjanjikan lain. Jadi pertanyaannya adalah apakah perjanjian lisensi itu harus ada royalti karena toh boleh diperjanjikan lain, atau katakanlah perjanjian lisensi itu memberikan royalti, menjanjikan royalti 0 rupiah. Apakah itu boleh? Atau misalnya selama jangka waktu lisensi, katakanlah waktu lisensinya 10 tahun, apakah boleh diperjanjikan hanya tahun pertama diberikan royalti? Kemudian Undang-Undang Hak Cipta juga berusaha mengatur yang namanya besaran royalti, tata cara pemberian royalti itu juga diminta untuk diatur di dalam perjanjian lisensi. Kemudian di pasal 81 itu menyebutkan bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan hak ekonomi
atas hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Ini juga agak membingungkan karena dari sejak awal memang yang namanya hak ekonomi itu ada pada pemilik hak cipta. Kenapa perlu membuat pasal seperti begini? Nah, terkait lisensi hak cipta, ini ada yang namanya lisensi lagu, lisensi program, dan lisensi format. Sebelum itu, sebelum sampai kepada masalah jenis-jenis lisensi, ada lisensi lagu, lisensi program, lisensi format. Mungkin pertanyaan yang mesti mendahului ini semua adalah kenapa kita memerlukan perjanjian lisensi? Kenapa apa namanya di dalam definisi itu disebut izin? Kapan suatu hak cipta itu tidak memerlukan izin lisensi? Terus bagaimana pula caranya mendapatkan hak atau lisensi tersebut? Dan yang tidak kalah pentingnya, teman-teman sebagai notaris, ada pertanyaan apakah kalau pengacara mungkin punya kewajiban untuk melakukan pengecekan, tetapi apakah notaris misalnya perlu melakukan pengecekan material ya terkait apakah yang akan dilisensikan ini merupakan apa namanya infringement, apa namanya sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain. Jadi dia membuat katakanlah satu lagu, kemudian lagu ini mau dilisensikan, namun ternyata misalnya lagu ini terbukti adalah bajakan atau jiplakan atau melanggar hak cipta dari pencipta lagu yang lain. Nah, itu penting untuk diperhatikan dan saya pikir akan susah juga untuk melakukan pengecekan seperti itu, sehingga yang kita bisa upayakan adalah di dalam perjanjian lisensi ini harus ada reps and warranties, minimum ya pernyataan bahwa sang pemberi lisensi itu tidak melanggar hak cipta milik orang lain. Nah, sekarang kalau lisensi lagu atau musik itu saya kira mudah dipahami, itu adalah lisensi yang berkaitan dengan pencipta lagu, ya atau katakanlah pemilik master rekaman. Ya, jadi misalnya dalam hal kami ya di perusahaan di lembaga penyiaran, apabila kita hendak menggunakan lagu atau musik, kita akan pergi kemudian mencari katalog siapa pencipta lagu dan siapa pemilik master rekaman, dan kami akan membuat perjanjian lisensi dengan pencipta, terkadang langsung dengan pencipta, terkadang dengan label atau publisher, ya kalau dia sudah menyerahkan hak itu kepada mereka dan minta izin untuk menggunakan lagu tersebut. Kalau lisensi program
Nah, ini misalnya film-film Korea yang ada atau film-film sinetron India, sinetron Turki, atau bahkan sinetron-sinetron lokal, ya, yang membuat program-program sinetron itu bukan si lembaga penyiaran, ya. Jadi katakanlah misalnya ya, Ikatan Cinta misalnya, atau Layangan Putus misalnya, itu dibuat oleh yang namanya perusahaan pembuat film, ya, production house. Nah, kami kalau hendak menayangkan film tersebut, sinetron tersebut, ya kami harus pergi ke production house yang memiliki hak atas program tersebut untuk membuat perjanjian lisensi. Lisensi format. Nah, ini agak lain lagi ceritanya. Kalau lisensi format itu pada dasarnya yang dilisensikan itu adalah manual bagaimana membuat suatu program. Teman-teman pasti kenal misalnya dengan yang namanya Indonesia Got Talent misalnya, atau dalam hal kami itu yang namanya Indonesia Next Top Model. Itu kita menggunakan yang namanya lisensi format, bukan lisensi program. Jadi yang kami mintakan izin kepada si pemegang format itu adalah izin untuk menggunakan manual. Ya, dia ada buku manual, buku panduan bagaimana membuat program berdasarkan format tersebut. Jadi yang namanya Indonesia Next Top Model, American Next Top Model, Australian Next Top Model, itu kira-kira proses proses penjuriannya misalnya, tampilan-tampilannya misalnya, cara mengambil drama-drama yang behind the scene-nya misalnya, itu ada panduannya, dan itulah yang dilisensikan. Nah, berdasarkan pasal 4 peraturan pemerintah mengenai perjanjian lisensi, ya, itu disebutkan bahwa pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada penerima lisensi jika hak kekayaan intelektual yang hendak dilisensikan tersebut itu telah berakhir masa perlindungannya. Nah, di sini mulai timbul persoalan nih mengenai hak cipta yang sifatnya itu bersifat deklaratif. Bagaimana mengecek apakah masa perlindungan terhadap hak cipta masih berlaku ataukah sudah berakhir apabila karya cipta itu tidak didaftarkan ke DJKI, ya. Di sini kemudian diatur pula di Undang-Undang Hak Ciptanya, perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta plus 70 tahun, program komputer 50, karya seni terapan 25 tahun, untuk pelaku itu 50 tahun, produser rekaman itu 50 tahun, lembaga penyiaran itu 20 tahun. Ya. Tapi ini teman-teman harus ingat, ini berbeda dengan jangka waktu perjanjian lisensi, ya. Untuk perjanjian lisensinya itu maksimumnya itu adalah 25 tahun. Ya, dan hal itu pernah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu pernah disampaikan, pernah digugat mengenai masalah perjanjian lisensi. Ya, pada saat itu nanti bisa di Google sendiri. Saya tidak mau menyebut merek di sini. Jadi perjanjian lisensinya itu dibuat tanpa jangka waktu atau
melebihi 25 tahun dan itu kemudian dipersengketakan, dan yang dianut itu adalah lisensi itu harus dikembalikan. Ya, hak yang dilisensikan itu, hak ekonomi yang dilisensikan itu harus dikembalikan kepada pencipta 25 tahun sejak pertama kali dilisensikan atau upon expiration dari lisensi tersebut, yang mana yang terjadi terlebih dahulu. Nah, kemudian apa namanya, tadi kalau kita melihat di sini ya, pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi ya jika hak cipta yang akan dilisensikan itu telah dihapuskan. Nah, ini teman-teman kemudian bisa merujuk kepada pasal 1444 BW. Ya, ini tentang musnahnya barang. Ya, di situ tentang musnahnya barang yang terhutang, tetapi menurut saya ini mungkin berkorelasi juga. Atau dan juga pasal 1381 BW ya, tentang hapusnya perikatan-perikatan ya, atau daluarsa dalam buku keempat bagian ke-7 di BW ya. Atau apakah kemudian ditarik oleh pencipta. Nah, ini tadi yang di depan saya sampaikan, right of withdrawal ini dalam teori-teori hak moral yang dikenal di dunia ini ada yang namanya right of withdrawal. Right of withdrawal ini pada dasarnya adalah bagian dari hak moral yang dimiliki oleh pencipta, dan dia dapat menarik kembali karya ciptanya bila mana dia merasa, dalam teori itu disebut dia merasa karya ciptanya ini tidak lagi memberikan satu kehormatan baginya, atau bahkan mungkin memalukan, sehingga dia akan menarik kembali. Namun memang apa namanya agak dilematis. Bayangkan misalnya telah dilisensikan dan kemudian telah menerima sejumlah uang sebelum berakhirnya masa lisensi, si pencipta tiba-tiba ingin menarik. Nah, pertanyaannya kan damages-nya bagaimana? Apa ganti rugi terhadap si penerima lisensi? Itu tentunya akan menjadi polemik tersendiri. Ya, namun right of withdrawal ini apa namanya, dikenal dalam banyak literatur dan disebut pula di dalam beberapa konvensi, ya, katakan The Berne Convention atau WPPT atau bahkan yang terakhir itu Beijing Treaty. Beijing Treaty itu untuk performer tetapi bukan untuk author. Nah, kemudian ada di Undang-Undang Hak Cipta itu ada larangan, ya, perjanjian lisensi itu tidak boleh memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Ya, menurut saya kalimat ini agak kabur. Bagaimana membuktikan itu dan seperti apa yang namanya kerugian bagi perekonomian Indonesia. Ya, kalau yang kedua bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kira-kira mungkin dia hendak mengatakan jangan sampai menimbulkan pertentangan dengan ketertiban umum, ya, hal-hal seperti itu. Dan ketiga, menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Nah, yang nomor 3 ini sebenarnya saya berpikir pembuat undang-undang itu hendak mengatakan hak moralnya tidak boleh diambil, misalnya. Atau jangka waktunya tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang, sehingga
hak ekonomi atas ciptaan itu tidak pernah kembali kepada si pencipta ataupun tidak pernah kembali kepada ahli waris, dikuasai selama-lamanya oleh si penerima lisensi. Ya. Sering sebenarnya tanpa disadari dalam pembuatan perjanjian lisensi itu, terutama misalnya lisensi lagu untuk membuat master rekaman. Ya, jangka waktunya itu sering disebutkan. Jadi karena kami ini lembaga penyiaran, kami sering apa namanya melakukan perjanjian lisensi lagu, dan tidak jarang pula kami itu meminta bantuan dari teman-teman label atau publisher gitu ya. Salah satu hal yang agak umum diperjanjikan dalam perjanjian lisensi itu adalah lisensi ini akan berlangsung selama master rekaman itu memiliki hak ekonomis. Maksudnya kira-kira rekaman lagu tersebut masih menghasilkan uang. Nah, ini nggak ada ketentuannya sampai kapan dalam perjanjian itu. Apakah bisa lebih dari 25 tahun mungkin, atau nggak mungkin lah mencapai 25 tahun, bisa juga. Ya. Namun itu yang terjadi dalam dunia praktek. Nah, tapi saya pikir itu bukan suatu praktek yang perlu dicontoh sih, teman-teman. Nah, di bagian ini, pasal 83 ini disebutkan perjanjian lisensi harus dicatatkan ya, ke Menteri dan dikenakan biaya. Ya, ini sering menjadi perdebatan siapa yang akan membayar. Penerima lisensi mengatakan, Anda akan saya bayar dengan royalti. Anda pemberi lisensi lah yang harus membayar biaya tersebut. Namun dalam konteks UMKM kan mungkin agak berbeda, UMKM yang disebut oleh Dr. Ali tadi. Dan kemudian oleh kementerian, dalam hal ini DJKI, akan dicek nih perjanjian lisensinya memenuhi nggak ketentuan pasal 82. Tapi kemudian timbul pertanyaan juga, dan ini dijawab oleh undang-undang. Sebenarnya perjanjian lisensi itu boleh tidak kalau tidak dicatatkan? Jawabannya bisa. Bisa saja kita tidak mencatatkan itu. Namun konsekuensinya apa? Konsekuensinya perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ini yang mungkin akan menjadi banyak pertanyaan. Siapa pihak ketiga tersebut? Siapa pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap perjanjian lisensi yang dibuat di antara dua pihak? Ya. Salah satu contohnya itu adalah bank. Ya. Apabila si pemberi lisensi itu ternyata juga adalah debitur pada bank, ya, kemudian dia membuat perjanjian lisensi dan tidak didaftarkan, bank ini akan menjadi pihak ketiga. Dan bagi bank, karena tidak dicatat, perjanjian lisensi itu tidak berlaku baginya. Dia tidak perlu menghormati hak-hak si penerima lisensi. Nah, silakan dikembangkan oleh teman-teman. Nah, selanjutnya kemudian diminta untuk mengikuti tata cara pencatatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018. Nah, ini kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam negosiasi atau drafting perjanjian lisensi. Ya, ada yang namanya platform media.
lisensi lagu tersebut atau lisensi program tersebut ataupun format yang akan dibuat menjadi program, ini nanti akan ditampilkan di mana, ditayangkan di mana. Sekarang banyak platform. Saking bingungnya, di satu saat itu kami menyebutkan banyak sekali platform. Apa namanya, TV satellite, free to air TV, ya, TV berbayar, pay per view dan segala macam. Kami sebutkan satu persatu. Sampai kemudian disebutkan juga baik yang dikenal sekarang maupun yang akan dikenal nanti. Ya, namun pada akhirnya saya mencoba mensimplifikasi itu, ya, semua yang namanya pay TV, satellite TV, free to air TV, pada dasarnya itu adalah TV. Jadi hanya cukup menyebutkan televisi, ya, radio, dan kemudian yang melalui jaringan internet. Tapi itu pun banyak banyak perdebatan. Apakah cukup? Selalu khawatir tidak cukup. Gitu. Apalagi saya tidak tahu apakah teman-teman sudah mendengar. Ada pula sekarang yang namanya radio televisi. Apa pula barang ini? Radio itu kan suara, kenapa ada televisinya di dalam? Tapi itulah yang namanya perkembangan teknologi. Ya, teman-teman mesti bersiap diri terhadap itu. Ya, pada dasarnya berbicara mengenai platform media itu nanti di dalam perjanjian lisensi itu, si pemberi lisensi itu akan bertanya, Anda mau tayangkan di mana? Oh, saya mau tayangkan di TV. Oke. Royaltinya 100. Oh, saya mau tambahkan lagi di OTT, over the top. Oh, kalau gitu royaltinya nambah. Oh, saya mau tampilkan juga di apa namanya, katakanlah radio misalnya. Oh, nambah lagi. Ya. Kemudian kedua itu mengenai teritori. Nah, teritori ini sesuatu yang agak berbeda. Bicara mengenai perjanjian lisensi, ini akan agak berbeda dengan katakanlah teritori dalam perjanjian-perjanjian lain. Gitu. Nah, teritori ini benar-benar diawasi dan mereka akan menggunakan alat untuk melakukan pengecekan. Jadi misalnya ya, pada saat kita melisensikan format Indonesia Next Top Model itu oleh si pemilik format, kami disampaikan hanya boleh menayangkan ini di Indonesia. Kami bilang baik, namun kalau free to air TV, ya, tidak masalah. Tapi kami juga ingin menayangkan program tersebut di YouTube. Padahal YouTube kan bisa ditonton di seluruh dunia. Ternyata memang ada teknologi yang untuk menutup siaran YouTube channel kita hanya bisa ditonton di wilayah Indonesia. Ya. Namun terkadang terjadi kebocoran, dan kebocoran itu dalam hal teritori ini namanya overspill. Ya, kadang-kadang tayangan YouTube-nya itu nyampe pula ke Singapura misalnya. Ya. Kemudian ada yang namanya jumlah penayangan. Kita misalnya kalau melisensikan drama Korea itu, ya, katakanlah misalnya yang mana, di Taiwan Class misalnya, itu ditanya ini mau berapa kali run, ya, berapa kali tayang.
Satu kali tayang harganya sekian, 2 kali tayang harganya sekian, 3 kali tayang harganya sekian, beda-beda. Sama juga dengan penggunaan lagu. Ya. Terus berikutnya ya tentunya biaya lisensinya atau royaltinya. Ya. Kemudian eksklusivitas. Nah, eksklusivitas ini bagi lembaga penyiaran misalnya, ini sesuatu hal yang sangat penting. Kita mengatakan Anda melisensikan program ini kepada kami untuk waktu biasanya itu katakanlah setahun atau 2 kali run, mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, selama masa jangka waktu itu Anda tidak boleh kemudian melisensikan barang yang sama kepada lembaga penyiaran yang lain di Indonesia ini. Terus kemudian ada yang namanya editing, ya. Nah, editing ini juga harus sangat hati-hati, ya, terutama apabila teman-teman itu membuat perjanjian lisensi dengan pihak luar, ya, karena di Indonesia ini, terutama lembaga penyiaran ini kan diawasi oleh yang namanya Komisi Penyiaran (KPI). Ya, banyak tayangan dari luar itu yang perlu diedit karena tidak memenuhi standar atau terlalu vulgar, ya. Dan satu lagi yang terakhir itu ini biasanya terkait program, ya, delivery. Bagaimana mengirim program itu dari Korea, ya? Apakah pakai satelit, apa pakai jaringan yang lain, dan kalau ada biayanya, siapa yang akan bayar? Nah, ini banyak jargon-jargon yang tadi saya sampaikan, ya, mengenai platform itu. Pertama, Internet Protocol Television. Ada yang namanya Pay TV, atau Cable TV, atau Satellite TV. Dulu ini kami sebutkan satu persatu tuh mengenai platform ini. Terus ada yang namanya Over the Top OTT platform. Ya, ini biasanya bentuknya layanan digital. Ada yang namanya VOD, Video on Demand. Video on Demand ini juga terbagi atas beberapa. Ada yang namanya Advertising Video on Demand. Nah, ini kira-kira biasanya penikmat YouTube yang tidak berlangganan. Jadi pada saat nonton YouTube itu tiba-tiba muncul iklan. Ya, atau free video on demand. Ya. Nah, ini kalau yang free video on demand ini tidak ada iklannya dan bisa diakses tanpa pembayaran apapun. Ada juga yang namanya subscription video on demand. Ya, kira-kira ini mungkin seperti Netflix. Ya. Ada yang namanya transactional video on demand. Nah, kalau teman-teman yang berlangganan, misalnya, saya nggak tahu masih ada atau enggak, WeTV. Ya. WeTV itu dulu ya, sekarang saya agak jarang. Ada satu program, ya, dia memberikan akses sampai 5 episode pertama. Sehabis itu kalau kita mau nonton kita mesti bayar. Nah, kalau yang terjadi apa namanya yang teman-teman kenal dengan Net TV atau RCTI atau Indosiar atau Metro TV gitu ya. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori free to air. Ya. Free to air cuma yang diperlukan itu cuma kalau dulu cuma perlu antena, sekarang ditambah set-top box karena udah berbentuk digital, bukan analog. Digital yang dimaksud di sini ini bukan internet ya, tapi sistem, ya, sistem as opposed to sistem digital. Ada pula yang namanya pay-per-view, ya. Ada pseudonym. Nah, pseudonym ini sebenarnya di awal tadi itu sempat disebutkan, itu bagian dari hak moral. Pseudonym ini namanya nama alias pencipta. Ya. Misalnya, misalnya apakah ada yang
tahu nama lengkapnya siapa? Kalau saya misalnya Boris Bokir gitu. Siapa sih nama aslinya Boris Bokir? Ya, dan apa ya contoh yang lain? Saya nggak tahu apakah Gombloh itu nama asli atau pseudonym. Ya. Terus kemudian ada yang namanya produk rekaman. Nah, ini dulu juga kita yang saya tampilkan di sini ini persis seperti apa yang kami biasa pergunakan. Rekaman musik dan lagu dalam berbagai bentuk media penghantar suara seperti kaset. Siapa pula yang masih menggunakan kaset atau pita magnetik, plat gramafon, compact disc. Nggak ada lagi perasaan saya barang-barang ini, tapi tetap dicantumkan. Ya, termasuk di dalamnya udah menyebut compact disc, rasa-rasanya masih kurang. Ditambah lagi termasuk di dalamnya semua rekaman dalam cakram, di mana kode-kode data dari cakram tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh sinar laser, seperti laser disc, mini disc, CD-ROM, video compact disc, super VCD, dan digital video disc, media penyimpan data, semua bentuk format teknologi yang baru atau berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk membuat suara, baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau yang akan dikembangkan di kemudian hari, termasuk digital electronic media distribution. Aduh, bacanya aja capek, apalagi memahaminya. Tetapi sampai sekarang ini kira-kira ya klausul-klausul itu when it comes to masalah mengenai tempat penyimpanan itu masih banyak yang menggunakan apa namanya kalimat-kalimat seperti ini gitu ya. Mungkin malah ada yang lebih kompleks daripada ini. Tapi ya teman-teman mesti mengenal ini, ya mesti mengenal ini karena selalu ada kekhawatiran. Ya, barang ini mengenai produk rekaman ini biasanya itu lisensi lagu. Ya, lisensi lagu itu si pencipta melisensikan lagunya untuk dinyanyikan oleh penyanyi, nanti kemudian hak ekonominya itu dieksploitasi dengan menggunakan barang-barang ini kira-kira. Dan ini mesti lengkap karena kalau tidak lengkap misalnya ya, lupa misalnya kita memasukkan yang namanya kaset gitu ya. Terus nanti perusahaan pemilik master rekaman itu menjual kaset ternyata masih laku juga. Penciptanya rugi karena tidak masuk dalam perjanjian toh. Jadi hal-hal seperti begini teman-teman. Terus kemudian ada yang namanya klaim kepemilikan. Nah, klaim kepemilikan itu maksudnya begini. Terkadang suatu lagu itu diciptakan ramai-ramai, lebih dari satu orang, ya. Bisa terjadi apabila itu bentuknya band misalnya gitu ya, misalnya band apa yang terkenal gitu ya, itu kemudian terdiri dari lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, mereka lagi duduk-duduk, kemudian timbul ilham, yang satu memberikan masukan ini, yang lain memberikan masukan yang lain, dan kemudian terbentuklah satu lagu. Mereka itu semua kan mencipta. Ya. Nah, inilah di bagian sinilah yang namanya klaim kepemilikan. Artinya, kalau kita mau menggunakan lagu itu, kita harus pergi ke 4 orang ini. Terkadang, rasanya nggak cukup persoalan itu sampai dia selesai di situ. Ternyata di 4 orang ini bukan 25%, 25%. Ada yang 75%, ada yang 10%, ada yang cuma 2,5% misalnya. Nah, itu harus diketahui dengan baik. Ya, terkadang di antara para pencipta tersebut itu juga masih terjadi saling klaim. Tidak, saya tidak 2,5%. Saya itu harusnya kontribusi lebih dari 25%. Nah, apabila mana hal-hal itu seperti itu terjadi ya kami sampaikan ya silakanlah selesaikan sendiri dulu deh kalau begitu, kami mundur.
Ya, tapi tidak jarang banyak ya dalam banyak kasus dua pencipta saling mengidentifikasi bahwa yang satu memiliki 50%, yang satunya lagi juga 50%, pernah kejadian yang satu 75%, yang satunya 25%, terjadi ya hal-hal seperti begitu. Ya. Terus kemudian ada yang namanya lisensi reproduksi. Ya. Kemudian ada yang namanya non-branded video klip. Nah, ini jargon-jargon seperti ini terkadang saya sendiri pun masih terkaget-kaget ya. Yang ini yang saya tampilkan di sini yang saya udah pernah dengar. Terkadang ada juga yang belum pernah didengar sama sekali. But eventually apa namanya pada kenyataannya itu terjadi di dalam belantika permusikan di antara pencipta dan para penyanyi tersebut. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan mengenai lisensi wajib. Nah, kalau tadi kita berbicara lisensi sukarela, ya, apabila kita hendak membandingkan dengan lisensi wajib yang tadi itu adalah lisensi sukarela. Nah, kalau terhadap lisensi wajib ini, kira-kira si pencipta itu tidak punya pilihan yang lain, ya harus memberikan lisensi itu karena diatur oleh undang-undang berdasarkan keputusan menteri. Ya, biasanya hal-hal yang terkait di bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Terhadap pemohon lisensi wajib ini ada beberapa syarat ya, yang akan diberikan oleh menteri, misalnya. Ya. Ini bisa dibaca di pasal 84 sampai 86 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, ini sampai di bagian akhirnya hak cipta itu, ini saya kutip dari bukunya Pak Henry Sulistyo ya, mengenai plagiarisme, pelanggaran hak cipta dan etika, terbitan Canisius. Oleh beliau disebutkan hak cipta itu terutama dalam era globalisasi itu sangat erat sekali dengan paradigma ekonomi ya, karena berhubungan erat ya terhadap perdagangan. Namun menurut Pak Henry ya, dalam ekonomi maupun perdagangan tersebut itu tetap harus juga ada dimensi tatanan moral dan realitas dalam membuat katakanlah dalam hal kita ini membuat perjanjian lisensi mengenai hak moral misalnya, itu tetap harus diperhatikan. Kemudian yang penting juga teman-teman yang dilisensikan itu ingat-ingat itu adalah hanya hak ekonomi. Ya, jangan sampai pernah memasukkan hak moral di dalam perjanjian lisensi. Ya. Dan kemudian, nah mungkin sebelum itu, ini pertanyaan yang mungkin bisa dicek. Ya. Apabila perjanjian lisensi itu kemudian juga melisensikan hak moral, apa yang terjadi? Apakah itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Nah, silakan dikaji, ya. Tanya sama Pak Yoyo. Kemudian, nah inilah yang terus berkembang dan terus terjadi. Teman-teman harus selalu update, ya, karena dalam membuat perjanjian lisensi itu, ya, selain terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, perlu juga memahami perkembangan ekonomi kreatif yang sedang terjadi dan bagaimana cara monetisasi yang diharapkan oleh para pelaku. Sebenarnya kalau hanya yang diharapkan oleh para pelaku itu, kemudian kita misalnya sebagai drafter mungkin bisa meramu
klausul. Persoalannya adalah bila mana di antara para pelaku itu juga belum memahami monetisasi seperti apa yang hendak mereka lakukan. Nah, di situ nilai tambahnya kita ini, teman-teman, apabila kita bisa memberikan satu terobosan, kira-kira begini loh, kalau mau monetisasi yang tidak konvensional, misalnya. Ya. Sekian paparan dari saya, kembalikan kepada Dr. Ali. Terima kasih, Dr. Ali. Terima kasih Pak Ferry sudah memberikan pemahaman kita. Ini kita sudah belajar satu undang-undang hak cipta, bahkan ada 3 undang-undang kita bisa pelajari tadi itu. Kita bisa dapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari Pak Ferry tadi, yaitu Undang-Undang tentang hak cipta dan Undang-Undang nomor 26. Peraturan pemerintah nomor 26 ya, tentang pencatatan perjanjian lisensi. Nah, ini tadi Pak Ferry juga sudah menyampaikan bahwa perjanjian lisensi itu tidak didaftarkan. Karena kalau tidak didaftarkan itu tentu tidak mendapatkan perlindungan bagi bagi kedua-duanya ya. Bukan sebagai pencipta tapi juga sebagai yang menerima perjanjian, terutama yang terkait dengan bank. Nah, ini buat kita notaris tentu kita mesti paham betul nih soal tadi ada tenggang waktu ya kan dalam membuat perjanjian lisensi. Tentu kita paham ada waktu-waktu yang harus dipatuhi dan tergantung perjanjian harus dibikin yang terkait dengan hak cipta ini tadi. Nah, yaitu misalnya tadi ada waktu 75 tahun, 25 tahun. Ya. Nah, jadi buat notaris ini mesti perlu tahu bahwa untuk membuat perjanjian lisensi ini juga waktunya juga harus ada hal-hal yang harus dibatasi. Saya kira tadi itu yang saya bisa simpulkan apa yang disampaikan Pak Ferry, tapi saya kira untuk menggali apa yang disampaikan tadi Pak Ferry, mungkin saya akan serahkan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan atau pernyataannya. Ya begitu Pak Ferry ya, kita serahkan ke audiens ya. Siap, Dr. Ali. Baik, silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan atau pernyataan silakan. Izin. Atau mau tulis lewat chat juga boleh, silakan. Iya, Pak Ali. Malam Pak. Ya, nama siapa? Pak Ali, saya dengan Kori dari angkatan MKN angkatan 19. Kori. Ya, saya mau bertanya. Gini, sejatinya pencipta lagu itu kan pasti memiliki hak cipta ya. Nah, di dalam produksi lagu, hak cipta itu kan dimiliki oleh pencipta lagu sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil ciptaan pencipta lagu tersebut. Yang jadi pertanyaan saya begini, banyak pencipta lagu yang lagunya tersebut dibeli oleh produser. Kemudian produser tersebut yang mendaftarkan hak cipta terhadap lagu tersebut. Memang di dalam hak cipta ini kan melekat hak moral yang akan hidup selamanya, akan mengenai penciptanya. Tapi kan penciptanya sendiri tidak merasakan nih hak ekonomis seperti yang dirasakan produser di atas yang bisa diwariskan kepada pewarisnya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ferry terhadap pertanyaan saya ini? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Kori. Mungkin kita tiga atau 4 pertanyaan ya Pak Ferry ya. Saya Pak Ali. Pak Didi Pak, bertanya itu Pak Didi, Pak Ali. Oh ya, Pak Didi silakan Pak Didi. Ya Pak Ali, terima kasih Pak Dr. Ali Abdullah. Yang saya ingin tanyakan hanya sekedar kaitan dengan masalah sosialisasi saja, Pak. Kalau di dunia private barangkali sektor private bisnis mungkin hukum haki, lisensi, hak cipta dan lain sebagainya mungkin sudah cukup dikenal ya secara umum. Namun sekarang ini kan ada tendensi bahwa daerah-daerah
khususnya yang dipelopori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengembangkan kabupaten-kabupaten yang disebut dengan kota kreatif dengan berbagai sub bidang ekonominya. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa jauh ya yang mungkin barangkali Bapak mengetahui sosialisasi yang terkait dengan HAKI terhadap khususnya Kementerian Pariwisata, saya kira sudah cukup banyak, tetapi kemudian yang diturunkan ke daerah-daerah, seperti misalnya Solo yang sekarang akan maju ke UCCN, UNESCO Creative Cities Network, kemudian juga Kota Depok yang juga akan maju menjadi anggota Kota Kreatif UNESCO, kemudian yang sudah itu ada Jakarta, kemudian ada Pekalongan, ada Ambon. Nah, kira-kira sepengetahuan Bapak, seberapa jauh mereka telah melakukan sosialisasi terkait dengan hukum HAKI ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Selanjutnya, mungkin kita batasi 3 dulu kali ya, atau 4 ya. Rizal, Pak. Silakan Bang Rizal. Ya, Pak, saya izin nanya, Pak. Tapi mungkin pertanyaan saya lebih ke untuk Pak Yoyo dan Pak Ali ya, Pak. Terima kasih Pak Ferry atas pemaparannya. Ini Terima kasih Pak Rizal hasanah. yang tidak ya. Maaf ya Pak Ferry, ini memang menambah pengetahuan tentang jenis-jenis perjanjian gitu ya Pak, yang mungkin kita sebagai calon notaris sedikit miss gitu ya Pak. Nah, namun pertanyaan saya untuk Pak Yoyo dan Pak Ali nih Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam hal hak cipta ini, fungsi notaris ada di mana ya Pak? Karena kalau kita lihat Undang-Undang 28 2014, Undang-Undang 56 2021 itu nggak ada kata-kata notaris. Palingan ada di penjelasan pasal 16 ayat 2, itu pun ketika tentang pengalihan haknya Pak. Itu pun ada kata-katanya, saya quote, baik dengan atau akta notaris. Dan kalau kita lihat juga di sini kan ada pendaftarannya ya Pak. Pendaftarannya juga bukan lewat AHU, tapi lewat DJKI. Jadi apakah sebenarnya fungsi notaris di sini hanya untuk legalisasi yang hanya untuk mensahkan penandatanganan perjanjian itu aja Pak? Sekian Pak pertanyaan dari saya. Oh ya, on that note, untuk admin mohon diperhatikan chatnya ya, karena tadi saya sudah daftar. Dan untuk Pak Ferry Pak, mohon maaf tadi saya ada sedikit catatan. Di slide nomor 5 Bapak mungkin perlu diperbaiki Pak. Itu tadi tulisannya Undang-Undang nomor 26 Pak. Tadi saya begitu Bapak sebut di slide Undang-Undang 26, saya cek itu mengenai penyertaan modal untuk KAI Pak. Tapi untungnya di slide-slide berikutnya setelah di-share sudah dibenarkan Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rizal. Tajam Terima kasih Bang Rizal ya. Ada lagi? Oke. Sementara dulu saya kira itu dulu bisa dijawab dulu Pak Ferry. Yang tadi Pak dari Mbak Kori, yang kedua dari Pak Didi. Pak Didi. Baik, Mbak Kori, saya pikir kita perlu meluruskan terlebih dahulu bahwa yang dilisensikan itu adalah hak ekonomi, bukan hak moral. Itu pertama, ya. Dan kedua, mengenai masalah yang disampaikan tadi, kalau saya tidak salah dengar, pencipta tidak menerima katakanlah keuntungan atau pendapatan ataupun yang namanya royalti atau hak ekonomi dari barang yang atau karya yang dilisensikan. Itulah kenapa pemerintah itu dalam Undang-Undang Hak Cipta itu menyebutkan harus ada pemberian lisensi, harus ada pemberian royalti. Dan sekalipun hak ekonomi itu yang dilisensikan, ya itu tidak untuk selamanya. Di pasal 20 di pasal 30 ini kebetulan yang terlihat ini pasal 30
Dan ada satu lagi, kalau di pasal 30 itu sebenarnya oke, ini malah mungkin lebih tepat. Karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan musik, ya, itu dikatakan kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Maksudnya 25 tahun sejak perjanjian lisensi itu dilakukan gitu. Jadi pemerintah itu sudah mencoba memberikan perlindungan itu, Mbak Kori, ya, dan bahkan apa yang namanya hak ekonomi itu bisa diwariskan. Jadi akan sampai kepada ahli waris. Ya, saya kira itu kalau mengenai pertanyaan Mbak Kori, kecuali kalau ada yang terlewatkan. Terhadap pertanyaan Pak Didik Ahmadi, malah saya nggak tahu sama sekali Pak Didi, minta maaf. Kelihatannya Pak Didi malah lebih fasih, lebih paham, lebih mengerti mengenai itu. Saya tidak menguasai hal-hal tersebut, Pak Didi. Benar-benar di sektor privat ini, Pak. Jadi tidak menguasai mengenai daerah-daerah ekonomi kreatif tersebut gitu. Ya, saya kira itu Pak Ali. Kalau siap. Pak Rizal, ya terima kasih Pak atas koreksinya. Cuma mungkin begini Pak Rizal, jangan berkecil hati walaupun notaris itu tidak disebutkan dalam undang-undang yang tadi disebutkan Mas Rizal itu, bahwa misalnya perjanjian lisensi itu tidak memerlukan notaris gitu. Siapa bilang misalnya perjanjian lisensi itu tidak akan dibawa ke notaris gitu? Bisa banget kan, karena notaris lah satu-satunya pembuat akta otentik. Atau saya udah salah gitu. Terima kasih. Ya siap, terima kasih Pak Ferry. Itu tadi pertanyaan ditujukan ke kami, saya sama Pak Yoyo sebenarnya ditujukan ya kan. Tapi ya saya kira sudah dijawab sama Pak Ferry. Saya kira apa yang kalau memang itu para pihak menghendaki supaya dilakukan perjanjian dan mempunyai kekuatan pembuktian, ya sebaiknya didaftarkan. Sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan. Nah, perjanjian lisensinya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ferry. Saya kira jawaban saya juga hampir sama dengan Pak Ferry. Saya kira kalau para keinginan supaya untuk mendapatkan kepastian dan pembuktian, ya sebaiknya dibuat dalam akta otentik. Dan inilah saya kira ini peranan notaris, peranan teman-teman kita notaris ke depan. Kalau teman-teman misalnya akan menjadi notaris nanti suatu waktu dimintai untuk melakukan perjanjian. Nah, sudah ada rambu-rambunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry. Rambu-rambunya itu kan ada jangka waktu, ada larangan, ada beberapa larangan juga tadi yang disampaikan. Bahkan juga jangka waktu tadi itu. Nah, ini kan perlu untuk buat notaris kan perlu tahu. Untuk kalau misalnya diminta untuk membuat perjanjian lisensi, ya ini jangka waktu ini penting. Yang tadi 25 tahun, ada yang 50 tahun, dan 75 tahun. Saya kira ini penting buat notaris. Karena dalam menuangkan isi perjanjian. Saya kira kalau ada pertanyaan lagi. Saya minta maaf Pak Dr. Ali, saya tadi menjawab itu karena saya itu teman-teman buat ini, saya tuh 2 kali mendaftar dan mengikuti MKN, tapi nggak selesai. Kurang beruntung, sibuk bekerja. 2 kali, Dr. Ali. Dan siap. Semoga teman-teman semangat sampai selesai dengan Dr. Ali sama Dr. Yoyo. Terima kasih Pak Ferry. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan? Pak Ali, Ya, silakan. Mbak Ratu, silakan Mbak Ratu. Oke, izin selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Ratu Lia. By the way, saya dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya mengikuti kuliah umum di sini pada malam ini. Izin bertanya kepada Pak Ferry.
tadi kan udah dijelasin juga ya bahwa adanya undang-undang hak cipta pada musik yang berlaku. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ada jadi ada pencipta lagu nih atau songwriter, dia mempublish lagu nih. Di lagu tersebut pada penyanyi tersebut itu yang ditonton lagunya itu atau didengarkan hanya 1.000 gitu. Tapi ada situasi di mana selebgram atau konten kreator yang mengcover lagu gitu followersnya 50.000 nih. Tapi ditonton saat mengcover lagu tersebut itu ditonton sejumlah 100.000. Nah, itu bagaimana ya Pak ketentuan lisensinya dan bagaimana ketentuan hak ciptanya? Gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ratu ya atas pertanyaan, bagus sekali pertanyaannya. Masih ada lagi yang lain? Rizal Pak, mau nanya lagi Pak. Sekarang buat Oh, Pak nanya Ferry nih. lagi. Silakan. Karena nggak ada yang bertanya ya, itu sudah nggak apa-apa, nanya lagi. Ya, baik Pak Ferry. Nah, saya mau nanya nih Pak, kan lisensi itu bisa diwariskan. Nah, tetapi di dalam pewarisan juga ahli waris bisa melepaskan, bisa menolak. Nah, Pak, dalam hal lisensi hak cipta itu dilepaskan, artinya nggak ada lagi yang mau terima lisensi itu. Itu siapa Pak yang bertanggung jawab untuk ngambil atau pegang lisensi itu Pak? Maksudnya misalnya, let's say lagu kemesraan gitu ya Pak, karena terlalu populer, akhirnya penyanyinya pun bilang, ya udah deh nih gue lepas deh, biar semua orang bisa nyanyiin tanpa ganggu gitu. Nah, itu lisensinya apakah hilang aja atau akhirnya terbuka untuk umum atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Pak Ali. Ya, silakan Mbak Kori, Ya, mau ada Pak pertanyaan Ali. lagi? Ah. Enggak, saya izin mau menanggapi apa yang tadi Pak Ferry sampaikan. Oh ya. Maksud saya di sini adalah hak bagaimana sejatinya si pencipta lagu ini bisa mendapatkan hak ciptanya kembali. Karena seperti kita tahu ya, setiap pencipta lagu yang sudah menciptakan lagu, itu pasti produser yang mendaftarkan hak ciptanya. Nah, sedangkan undang-undang kita ini yang dibahas itu adalah undang-undang hak cipta. Kalau seperti ini kan jadi nggak sinkron dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau begitu undang-undangnya namanya jangan undang-undang hak cipta, ganti namanya jadi undang-undang hak produser. Terima kasih, sekian. Ya, Pak, bagus sekali. boleh Ya, bagus sekali, Mbak Kori. saya boleh bertanya Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, Indra, silakan Pak. Mas Indra. Pak, gini ya, ini kan terkait dengan digitalisasi ya Pak. Karena sekarang banyak industri TV pun, karena Pak Ferry tadi lebih banyak menyinggung tentang industri pertelevisian ya Pak. Nah sekarang ini kan sekarang malah banyak industri TV lari ke YouTube digitalisasi ya Pak. Karena di sana mungkin cuannya lebih besar gitu ya. Benar. Terus apakah kita kalau ngomong ke depan, apakah yang dikhawatirkan di dalam perkembangan sekarang itu seperti apa Pak? Apakah nanti sudah ada ancang-ancang payung hukum untuk memfasilitasi teman-teman kreator kita di YouTube? Apa seperti apa Pak? Mungkin Pak Ferry itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Apa langsung mau dijawab aja dulu Pak Ferry? Silakan Pak Ferry. Ya, makasih Dr. Ali. Kalau ditambah lagi udah capek juga ya. enggak sih, tapi luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Biasa pertanyaan-pertanyaan. Ya inilah yang diharapkan dari mahasiswa S2 ya Pak ya. Mungkin pertama Ratu Aulia ya, terkait pencipta penyanyi asli yang ternyata kalah tenar dengan YouTuber ataupun TikToker yang jumlah followernya jutaan pada saat mengcover lagu. Saya kalau nggak salah ini kan juga sempat ramai di satu masa gitu ya. Saya tidak begitu mengikuti perkembangan itu karena tetapi sepanjang mengenai undang-undang hak cipta, apabila hendak mengcover lagu, kewajibannya adalah meminta izin kepada si pencipta terutama. Ya.
Karena begini, lagu yang kita dengar dan kita lihat itu sebenarnya kurang lebih itu ada paling tidak ada dua komponen di situ. Satu pencipta, satu si penyanyi. Apakah nanti ada pemain musiknya dan sebagainya. Ya, ada komposernya, ada arrangernya, ya banyak hal di situ. Dan itu semuanya ada hak terkaitnya. Namun paling tidak kalau kita mau menyederhanakan itu adalah pencipta dan penyanyi. Apabila ada orang yang hendak mengcover lagu, maka paling sedikit dia harus meminta izin dari si pencipta. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Apabila tidak dimintakan izin tersebut, maka si pencipta itu berhak melakukan klaim. Ya, apakah itu sampai kepada klaim ganti rugi? Ya, atau misalnya pada saat menyanyikan itu ada not yang diubah, itu kemudian terkait misalnya hak moral. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Ratu, ya, mengenai masalah cover song. Kemudian Mas Indra dulu sebelum ke Mbak Kori dan terakhir ke Mas Rizal. Kepada Mas Indra masalah digitalisasi ya. YouTuber. Masalah YouTuber. Saya tidak begitu paham sebenarnya pertanyaan Mas Indra, tetapi kira-kira begini, terhadap YouTuber itu sebenarnya mereka dengan sendirinya juga adalah pencipta. Sepanjang apa yang mereka tampilkan dalam channel-channel YouTube mereka tidak melanggar hak cipta orang lain. Contoh sederhana misalnya pertanyaan tadi Mbak Ratu itu, mereka kemudian melakukan cover lagu. Nah itu tanpa meminta izin, nah itu artinya mereka melanggar hak cipta orang lain. Namun sepanjang mereka tidak melanggar hak cipta milik orang lain, mereka sendiri adalah pencipta dan oleh karenanya mereka itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Karena pegangan yang paling pertama itu adalah mereka adalah pencipta. Kedua, ada karya ciptanya. Dan kalau kita mau tambahkan ya sudah mereka publikasikan ya, artinya kalau udah sampai di YouTube artinya sudah dipublikasikan, terlindungi, Mas Indra. Ke Mbak Kori, Mbak Kori, jangan apa namanya karena permasalahan di lapangan kemudian undang-undangnya yang diganti, ya. Jangan dibiasakan demi mencapai sesuatu konstitusi yang diganti nanti. Ya, Mbak Kori. Yang saya tanya bagaimana? Ya, karena begini, pada saat si pencipta berhubungan dengan si produser, ya, pertanyaan pertamanya adalah apakah ada perjanjian misalnya. Kalau ada perjanjian, ya perjanjian harus ditaati. Tidak bisa kemudian setelah perjanjian itu dibuat, tiba-tiba kemudian berpikiran bahwa ternyata saya rugi. Saya mau break perjanjiannya, saya mau terminasi perjanjiannya, saya mau membatalkan perjanjiannya. Membatalkan perjanjian, silakan dilihat di dalam BW. Tidak semudah itu. Dan kemudian pasal-pasal dalam perjanjian itu juga harus diperhatikan. Kecuali apabila perjanjian mengenai lisensi itu melebihi 25 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka si pencipta itu punya hak. Tapi tunggu setelah 25 tahun. Satu. Kedua, apakah ada hal-hal yang dilanggar dalam perjanjian itu dengan Undang-Undang Hak Ciptanya? Ketiga, apabila tidak ada perjanjian lisensi, maka sebenarnya si pencipta itu punya hak melebihi haknya si produser. Apabila kemudian ternyata haknya si pencipta itu dikangkangi oleh si produser,
Nah, silakan bertanya kepada Pak Ali sama Pak Yoyo, mungkin lebih ahli. Tindakan hukum apa yang bisa diambil? Gugatan, lapor polisi, apa? Jadi tidak tidak selemah yang digambarkan oleh Mbak Kori bahwa pencipta, penyanyi, kemudian dikangkangi oleh produser dan kemudian tidak pernah mendapatkan haknya, semuanya itu adalah punya produser, bahkan undang-undang hak ciptanya mau diganti menjadi undang-undang hak produser. Ya, apabila kemudian kita meneliti mengenai hak moral, teori-teori hak moral di dalam Berne Convention ataupun yang terakhir yang Beijing Treaty itu terhadap perlindungan yang diberikan di dalam treaty tersebut itu disebutkan bahwa hak moral dan hak cipta itu diberikan kepada individu yang mencipta. Korporasi tidak bisa, produser itu terkadang ada korporasinya, itu tidak bisa mengklaim dirinya sebagai pencipta. Ya, produser pun misalnya datang ke Mbak Kori kemudian meminta Mbak Kori untuk menciptakan lagu, penciptanya tetap Mbak Kori, bukan pemberi kerja. Itu konsep-konsep yang dianut secara internasional. Ya, saya harap itu bisa menjawab pertanyaan Mbak Kori. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Ferry. Nah, saya tidak ingin mengkritisi undang-undang tersebut. Yang saya maksud itu adalah seperti yang Bapak jelaskan tadi. Berarti kan di sini ada kelemahan dari undang-undang ini. Dan yang kedua, semisal dalam prakteknya antara si pencipta lagu dengan si produser ini, kemudian si produser lah yang mendaftarkan hak cipta atas lagu tersebut, tapi tidak ada batasan waktu atau tidak menggunakan jangka waktu. Nah, jika seperti ini, berarti kan kerugiannya tentunya pasti ada di sang pencipta. Gitu, seperti yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa hak moral itu melekat pada si pencipta. Terima kasih sebelumnya Pak Ferry. Ya, sama-sama Mbak Kori. Ini sangat sangat menarik sebenarnya pertanyaan Mbak Kori. Pertama ya, ada pencipta yang menciptakan lagu, tetapi kemudian produser yang mendaftarkan. Nah, di situ kan udah mulai muncul titik permasalahan hukum ya, Dr. Ali, Dr. Yoyo, ya kan? Yap. Di situ itu kemudian si pencipta seyogianya itu dengan segala macam upayanya harus bisa membuktikan bahwa sayalah pencipta, bukan si produser. Hak hukum seperti begini ini yang memerlukan dan teman-teman semua ini kan walaupun MKN tapi kan tetap dia sebagai orang hukum gitu ya. Nah, yang seperti begini-begini yang harus ditegakkan dan yang dia harus diberikan pencerahan kepada misalnya sang pencipta tadi itu. Anda sepanjang bisa membuktikan Anda itu adalah pencipta, sekalipun produser sudah mendaftarkan karya ciptaan Anda ke DJKI, bisa digugat. Ya, Mbak Kori. Bisa digugat. Undang-undang itu melindungi. Persoalannya harus aktif. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini pencipta dan bukan dia gitu. Dan kita harus menggunakan semua instrumen hukum yang tersedia untuk menegakkan itu, Mbak Kori. Ya, nanti mungkin Baik. Pak Yoyo, Pak Dr. bisa menambah. Ya, baik Pak Ferry, terima kasih. Karena kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah kontrak yang dibuat itu tidak pernah men-state waktu. Itu aja Pak Ferry, terima kasih. Baik, baik Mbak Kori. Terima kasih Mbak Kori. Ya, Terima kasih Mbak Kori ya. Saya kira ini pengalaman Mbak Kori di lapangan ini ya kan. Luar biasa sih. Dan saya kira nanti kalau merekomendasikan membuat perjanjian ya dilihat ya itunya. Dilihat perjanjian mesti dibikinlah tengah waktu, kasihan ya sebagai pencipta nggak mendapatkan perlindungan. Saya kira waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan Mas Rizal. Oh, Mas Rizal, oke. Mas Rizal, yang diwariskan itu
Nah, ini pertanyaan yang sangat amat mendasar sebenarnya. Apakah perjanjian lisensi bisa diwariskan? Bukankah atau apakah yang diwariskan itu hak ekonomi dan hak moralnya? Yang mana? Nah, silakan dikaji itu Mas Rizal. Ya kan? Apakah perjanjiannya yang diwariskan atau haknya yang diwariskan? Silakan dicek tuh di BW. Ya, saya tidak ingin mendahului ini, nanti tugasnya Dr. Ali sama Dr. Yoyo yang ya Mas Rizal agak lupa Pak Rizal dikaji ya. Bentar Pak Ali. Sebenarnya gini Pak Ferry, pertanyaan saya adalah ketika lisensi itu nggak ada yang megang Pak, misalnya diwariskan, warisannya kan nggak diterima, bukan masalah pewarisan. Kalau pewarisannya memang sudah dijelaskan dalam undang-undang tadi, Undang-Undang Hak Cipta 28 memang bisa diwariskan. Tapi kalau misalnya pewarisnya nolak, kalau nggak penciptanya bilang udah deh ini buat negara silakan, atau nggak ini buat fans saya silakan gitu, gimana tuh Pak? Oke ya, jadi tadi itu ya masalah yang diwariskan tuh lisensi atau hak gitu, itu satu. Kedua, kemudian ahli warisnya ini apakah si penciptanya ataupun ahli warisnya yang kemudian menolak hak moral tersebut ataupun hak ekonomi tersebut, ya, dan kemudian itu pergi kemana? Saya tidak tahu apakah negara menerima barang-barang ini, gitu ya. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, yang namanya hak itu bisa ditolak, bisa tidak dipergunakan, dan apabila suatu hak tidak dipergunakan oleh seseorang, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian negara boleh menggunakan hak itu? Kan begitu ya. Itu juga satu kajian lagi juga, tak, Mas Rizal. Ini kayaknya Mas Rizal ini banyak ini peneliti ini. Tetapi Mas Rizal benar gitu. Terutama kajian saya, kalau saya mahasiswa S3 Pancasila dengan rekomendasi Dr. Yoyo dan Dr. Ali. Dan proposal disertasi saya itu mengenai hak moral. Nah, hak moral itu, kalau hak terkait masalah hak moral yang diatur di dalam undang-undang itu, yang diberikan penekanan di dalam undang-undang itu adalah hak moral. Hak moral itu karena hak moral melekat seumur hidup di dalam pencipta. Jadi tidak bisa dia buang. Tidak bisa dia berikan kepada siapapun. Namanya hak. Ada pada dirinya sampai dia meninggal, dan kemudian diwariskan kepada ahli waris. Namun memang kemudian ahli waris itu bisa menolak hak moral itu. Ya. Kalau hak ekonomi menurut saya jarang lah orang mau menolak hak ekonomi, ya kan? Yang kajian yang penting buat teman-teman notaris itu sebenarnya ya, kalau perjanjian fidusia itu kan pasti notaris. Benar ya Mas Rizal ya? Itu bagian dari notaris. Nah, yang difidusiakan ini karya ciptaan, yang difidusiakan itu hak ekonominya saja atau termasuk hak moral? Dikaji tuh. Apakah kalau hak moral juga ikut difidusiakan, hak moral itu bisa dieksekusi dan artinya berpindah, sedangkan undang-undang mengatakan tidak bisa. Nah, kalau hak moral tidak difidusiakan, terus apa gunanya karya cipta itu difidusiakan? Nah, ayo Mas Rizal, silakan. Sebenarnya Pak, itu memang sudah jadi pembahasan di seminar beberapa waktu yang lalu Pak. Nah, karena waktu itu keluar berita hak cipta bisa digadein gitu ya Pak, buat nambah modal untuk UMKM gitu Pak. Pasti. Undang-undang pun mengatur, undang-undang menyebutkan bahwa hak cipta itu bisa digadaikan. Ada, hanya itu fidusia. Betul. Dan dari hasil seminar itu nggak ada hasilnya Pak, karena undang-undangnya baru. Jadi belum ada kasus Pak. Undang-undangnya nggak baru. Undang-undangnya dari 2014 Mas. Oh. Sebelum Undang-Undang Ekonomi Kreatif keluar dan PP Ekonomi Kreatif keluar di tahun 2022, di ekonomi kreatif itu, PP Ekonomi Kreatif itu mengatakan bahwa dia memberikan penekanan. Kenapa PP dikeluarkan? Karena Undang-Undang Ekonomi Kreatif dikeluarkan di 2019 ternyata nggak jalan. Salah satunya jalan itu karena nggak ada pendanaan. Maka dikeluarkan PP. PP itu kemudian mengatur salah satunya mengenai bahwa
karya cipta, hak cipta itu diberikan penekanan bisa difidusiakan dan disebutlah cara-caranya segala macam. Ya, bahkan nggak cukup. OJK pun kemudian mengeluarkan surat edaran kepada bank umum bahwa bank umum, hey, OJK ini mendorong ekonomi kreatif dan kalian harusnya boleh menerima hak cipta sebagai barang fidusia. Ya, cuma OJK kemudian tetap aja tidak katakanlah mereflekskan apa namanya kewajiban bank umum untuk melakukan penilaian terhadap barang jaminan dan juga apa namanya seberapa kuatnya suatu jaminan. Tetapi bukan itu masalahnya, Mas Riza. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu terletak pada apakah hak moral itu ikut dalam jaminan fidusia atau tidak. Kalau ikut bagaimana? Kalau tidak ikut bagaimana? Silakan Mas Riza. Kalau gitu Bang Ferry, saya nungguin disertasi Abang aja dulu, nanti kita lihat hasilnya gimana ya Bang. Karena waktu itu memang yang dibahas itu terkait bagaimana kurator mengukur hak cipta ini berapa harganya untuk diberikan jaminannya. Itu sih seminar waktu itu bahasannya itu sih Pak. Benar sekali. Maka tadi saya menyebutkan masalah Taylor's version itu gitu. Ya kan. Kalau teman-teman yang fansnya Taylor Swift itu ya, dia kan ada 6 album dulu ya. Sebelum tahun 2019 dia punya 6 album. 6 album itu dipegang oleh produsen fonogram, satu perusahaan label. Ribut, dia rekam ulang. Di situ pertanyaan. Kalau album yang 6 yang dulu dia rekam itu kemudian dia di barang jaminan, ternyata dia rekam lagi yang baru. Berapa nilainya yang lama itu? Ya kan? Jadi sebenarnya seru. Saya harus mengakui mengenai masalah hak cipta ini ternyata seru. Saya itu karena dipaksa harus membuat proposal, maka saya masuk ke sini, gitu ya. Tapi ternyata seru sekali teman-teman. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Sama-sama Mas Riza. Pak Ferry malam. Pak Ferry, selamat malam Pak Ferry. Malam. Saya Yusuf, Pak Ferry, mahasiswa Pancasila juga. Ya, saya tertarik yang tadi Pak Ferry bilang ya, hak moral itu apakah bisa difidusiakan gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah Pak, seperti yang ditanya Bu Kori tadi. Ya. Kalau yang mendaftarkan hak cipta ini bukan si penciptanya, ini saya rasa tidak akan melekatlah hak moral itu. Karena hak bukan moral hanya itu hak moralnya, hak ekonominya juga tidak melekat, kan karena salah dari awal kan. Iya, tapi kalau yang mendaftarkan hak cipta itu adalah penciptanya sendiri, nah saya rasa hak moral itu melekat dan hak ekonomi itu melekat dan bisa menjadi jaminan. Itu menurut saya. Tapi kalau kedua hak ini terpisah, saya rasa sulit untuk dijadikan jaminan. Karena jaminan di sini adalah jaminan personal daripada orang itu. Demikian Pak Ferry. Terima kasih. Sama-sama Mas. Silakan dikaji Mas. Ya. Silakan dikaji. Ya, dikaji Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dikaji mengenai kepemilikan di dalam BW. Ya, dikaji mengenai Undang-Undang Hak Cipta, terutama bagian hak moral. Ya, nah itu silakan dikaji. Kemudian silakan dikaji juga treaty beberapa treaty internasional yang mengenai kalau mengenai hak moral itu adanya di Berne Convention, ada di WPPT, ada yang terakhir itu Beijing Treaty. Itu silakan dikaji. Ini persoalan yang sangat amat mendasar yang disampaikan Mas tadi itu, sangat amat mendasar. Dan jangan salah, terhadap masalah hak moral ini pun berbeda antara civil law system dengan common law system.
Ya, hak moral itu ternyata itu sangat amat mendasar dan mengakar kuat di civil law system, mulai dari Prancis tuh, ya, dari Prancis ke Jerman, tetapi nggak semua juga civil law system itu. Ada beberapa negara yang pengecualian. Yang kalau malah mereka awalnya tidak mengenal, mereka kan katakanlah mengadopsi, ya, seperti Amerika sama UK itu mengadopsi sebenarnya. Makanya saya di beberapa slide di depan itu minta teman-teman kalau ingin memahami lebih lanjut, coba periksa apa bedanya author's right dengan copy's right. Ya, nah silakan, Mas. Saya juga lagi mencari-cari soalnya. Ya, saya kira menarik ya Pak. Menarik Pak sekali, Ferry. Dr. Ali. Ya, saya kira sudah waktunya juga sudah mau 9:30 ini. Luar biasa, kita mulai dari jam 7:30 tadi kalau nggak salah ya. Sudah berapa jam ini saya kira sudah menambah wawasan kita ya. Saya kira kita sudahi sampai sini ya Pak ya. Terima kasih Pak Ferry dengan ilmu-ilmu yang sangat baru sekali yang baru kita dengar ya. Dan bisa menambah wawasan kita terutama di bidang hak cipta. Tadi ada beberapa hal yang sangat menarik. Apakah hak moral dengan hak hak ekonomi bisa dialihkan apa tidak ya kan? Ternyata juga kalau ditinjau dari beberapa konvensi-konvensi ya nggak bisa dialihkan beberapa bersamaan antara hak moral dengan hak ekonomi. Yang bisa dialihkan adalah hak ekonominya. Maka jika terjadi alihkan semua, terus gimana hak moralnya? Apakah juga hak moral kan melekat dari hak penciptanya? Terima kasih Pak Ferry sekali lagi. Dari saya juga saya sudahi. Apa Pak Yo masih ada yang mau disampaikan Pak Yo? Oke, Pak Ferry, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, mohon dipoto dulu panitia, Mas An, buat kenang-kenangan. Tolong Mas An, foto dulu. Tolong dibuka itu ya. Videonya di on Baik, cam. para peserta silakan di on kameranya, dinyalakan. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Ali. Sangat komprehensif sekali dan peserta sangat responsif dan sangat antusias. Mohon untuk on camera semua karena kita akan sesi foto. Mas Aan mohon dipandu Mas, di layar saya ada 7 screen. Screen 1 silakan diaktifkan kameranya. Oke. 1, Screen 2, 2 silakan diaktifkan kameranya. Screen 2. Oke. Bentar, belum aktif semua. Oke, 1, 2, 3. Yang udah kecil ini. Screen 3, 1, 2, 3. Screen 4, 1, 2, 3. Screen 5, 1, 2, 3. Screen terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry dari Terima saya. kasih Saya kira semuanya, saya ucapkan Dr. Ali, selamat malam. Dr. Yoyo, Wassalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deti, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Semua sukses semua. Siap, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Fitrat, terima kasih. Yo, sehat semua Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut, Sehat Pak, selalu. dilanjut. Oke, Bu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Yo, Dokter Ali semuanya, Bu Teti, Dokter Fitra semuanya, teman-teman. Halo Pak Muhyar.